Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Lestari. Perkenalkan, nama saya Mutmainah. Perkenalkan, nama saya Alpi Westira. Perkenalkan, nama saya Rizka Melia. Perkenalkan, nama saya Dina Nur Azahra. Kami dari kelompok 2 ingin mewawancarakan makanan khas internasional yaitu dimsum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mewawancarai Bapak. Nama Bapak siapa? Nama saya Bapak Ruli. Nama Ibu? Lisa. Langsung saja, apa saja faktor yang membahayakan bisnis Bapak? Faktor yang membuatkan bisnis di bidang makanan atau kuliner, satu tidak adalah kompetitor atau persaingan kita di sekitar kita. Ya, selain itu juga untuk menghadapi bisnis ini kita juga harus dari segi bentuk tekstur makanan, dari segi rasa yang familiar harus kita perhitungkan supaya kita bisa menghadapi kompetitor kita gitu. Jadi rasa kita harus enak, tekstur kita harus bagus gitu, bentuk dari makanannya. Jadi kita juga dilihat orang nggak monoton hanya itu aja gitu. Langsung apa aset berwujud yang dimiliki perusahaan? Yang dimiliki perusahaan dalam bisnis makanan ini, satu nggak ada lain adalah gedung, bangunan, tempat usaha kita, terus terutama aset-aset berupa bangku, meja, gerobak, perabotan dan semuanya. Yaitu terkait dengan bisnis yang kita jalankan harus kita sesuaikan gitu. Jangan sampai nanti aset yang kita miliki itu berbeda gitu loh. Tapi yang disesuaikan dengan kita jualan di sini, yang untuk mendukung lah gitu. Seperti kayak lampu-lampu, semua aset, tempat duduk, dekorasi atau semua gitu loh. Harus kita perhitungin semua. Keunggulan apa yang perusahaan Anda miliki dibandingkan kompetitor? Keunggulannya mungkin dari rasa dimsum kita lebih enak, terus lebih murah dibandingkan dengan dimsum yang lain. Terus berat dimsum kita lebih ukuran dimsum lebih kita besar. itu menentukan yang tadi saya bilang pertama, tekstur dari bentuk produk, terus makanan yang rasa dari makanan yang dari dimsum tersebut yang familiar gitu kan. Setiap dimsum kan berbeda-beda rasanya kan. Ya kita juga harus menggunakan produk yang baik gitu dalam pembuatannya, jadi nggak mengecewakan si konsumen atau pelanggan kita gitu. Apakah bisnis Anda memiliki sumber daya yang terbatas? Untuk saat ini belum ada, masih cukup bahan bakunya masih cukup ya. Ini dari segi bahan baku apa dari segi sumber daya Sumber daya itu Bahan baku. Oh, bahan baku. Iya, Bahan baku masih banyak, cukup tersedia kalau untuk paling pembuatan ada dimsum. kenaikan karena kan dimsum itu terbuat dari ayam udang, dan itu memang lagi sedikit mahal gitu. Jadi mungkin agak sedikit naik, tapi tidak terlalu banyak, tidak terlalu memberatkan konsumen. Jadi bisnis makanan ini faktornya juga ditentukan dengan harga. Seperti kayak gini, seperti contoh minyak sayur lagi naik, ini mungkin mempengaruhi. Seperti bahan baku ayam lagi naik, ini mempengaruhi dari harga gitu. Ya paling juga kita naik juga, kalau kita naikin ya nggak terlalu memberatkan si konsumen gitu, pelanggan. Itu aja, yang penting pokoknya bahan baku itu, terutama dari bahan baku itu, karena kita kan pembuatannya kan dari udang, ayam gitu, dan bahan-bahan lain yang istilahnya agak sedikit menunjang itulah dimsum itu. Iya. Apakah bisnis Anda berada di lokasi yang kurang strategis? Saya rasa enggak sih, karena memang kita tempat di perumahan, tapi kita ada di pinggir jalan gitu. Jadi justru sangat strategis karena lokasi kita kan di pinggir jalan gitu. Peluang atau potensi apa yang dimiliki target usaha ini? Peluang
atau potensi apa yang dimiliki target jualannya? Itu target dalam usaha. Ya memajukan perusahaan kita. Ya kedepannya usaha target kita karena kita bisa dimsum dan lain juga penunjangnya kayak seblak ya, bakpao, terus dan minuman. Ya apa tadi terkait ya, itu keinginan kita bisa mengembangkan usaha dimsum dengan mempunyai cabang gitu. Jadi nggak satu hanya mencari reseller atau mengembangkan usaha dimsum di tempat lain. Saya rasa itu. Apa saja faktor yang dapat membahayakan bisnis Bapak dan Ibu? Keterbatasan bahan baku ya. Oh iya. Keterbatasan bahan baku, terus kenaikan bahan baku itu juga bisa mempengaruhi bisnis usaha kita. Oke, apakah ada kenaikan biaya terkait bahan baku yang digunakan? Iya tentu. Kalau ada kenaikan bahan baku, otomatis ada juga kenaikan apa tadi? Kenaikan apa tadi? Kenaikan biaya terkait. Iya, ada pasti mempengaruhi biaya keterkaitan itu. Kenaikan kalau memang mempengaruhi dalam bisnis dalam kenaikan produk yang kita jual itu otomatis sangat mempengaruhi kalau adanya kenaikan bahan baku, yaitu terutama dari harga jual kita itu akan sangat mempengaruhi gitu. Selama itu masih bisa kita atasi dengan jumlah kenaikan yang berapa, kita bisa memperhitungkan kos kita, apakah kita akan naikkan berapa persen dari harga jual gitu loh ya. Itu saya rasa sih seperti itu gitu. Apakah ada tren pasar yang dapat menyebabkan kerugian pada bisnis Bapak sama Ibu? Apakah ada tren pasar yang dapat menyebabkan kerugian pada bisnis? Apakah ada tren pasar yang Tren pasar maksudnya persaingan? Ya, Tren persaingan dalam produk apa bukan? dari pesaing ini. Persaingan jualan kita? Enggak, soalnya kalau tentu jelas ada dari persaingan kita. Iya. Persaingan kita dari dimsum ini ada produk-produk lain yang mempengaruhi. Yang Contoh akan sebenarnya baru lagi. ya ada makanan yang baru lagi, ya kan? Iya. Persaingan kita sebenarnya sih ada di menu yang bentuknya sama seperti somai. Kan hampir sama sama kita, ya kan? Nah, cuman tergantung dari rasa dan harga bos. Kalau persaingan sih tetap kalau untuk tren produk ada, karena makanan ini selalu orang itu selalu menciptakan ide-ide yang kreatif dari makanan tersebut. Makanya jangan kita jual produk kayak makanan dimsum dari dulu itu selalu memang bentuknya itu aja. Cuman kalau rasa isi itu sama, cuman bentuk aja di variasi gitu. Variasi. Jadi nggak terlalu orang kadang-kadang konsumen nanya kayak gimana sih, seperti apa sih bentuknya, itu sebenarnya udah familiar, orang juga udah tahu gitu. Tapi kalau untuk tren yang ada di pasar, otomatis ada persaingan untuk makanan ada tetap. Oke. Selanjutnya, apakah ada kenaikan biaya terkait bahan baku yang digunakan? tadi ada misalnya ayam naik, terus telur naik, ikut naik juga, udang naik, ikut naik juga ya. Tapi kita minimalkan kenaikan itu untuk menjaga pelanggan kita supaya nggak kecewa, supaya nggak masih tetap bisa menikmati dimsum kita gitu.